وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بالعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Semoga insya Allah detik-detik terakhir waktu menjelang maghrib kita bisa manfaatkan dengan penuh keberkahan, penuh daripada rahmat ilahi serta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling saya hormati, saya muliakan Sahibul Hajat, Sahibul Bait yang membuat kita bisa berada duduk di tempat ini, yang membuat kita berada bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang berada di tempat ini dalam rangka acara memperingati Maulid daripada kelahiran seorang manusia yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa rahmat, Nabi yang membawa akhlak, Nabi yang membawa iman, Nabi yang membawa ihsan, dan Nabi yang membawa mahligai perwujudan kemuliaan kehormatan seluruh makhluk di muka bumi ini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja yang punya hajat, yang punya rumah, ya ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan hidupnya di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insyaallah ini tamu kita baru datang Pak Iqbal, mudah-mudahan berkah. Ya, kita doakan yang punya rumah mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan walafiat, diberikan maghfirah rahmat ilahi, dijadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini sebenarnya banyak perdebatan di antara kita tentang kelahiran Rasulullah. Bahwa ada sebagian orang mengatakan kelahiran Nabi itu tidak pantas. Kelahiran Nabi itu tidak wajib. Kelahiran Nabi itu seyogyanya tidak perlu diadakan. Oke lah, kalau semua berkata demikian kita terima. Tetapi apa bedanya seorang manusia biasa merayakan hari kelahirannya? Apa bedanya Nabi Isa merayakan hari kelahirannya? Apa bedanya semua manusia di muka bumi ini merayakan kelahirannya? Kok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak pantas dirayakan kelahirannya? Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi yang paling mulia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mulianya kita manusia diakibatkan karena kemuliaan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, manusia tidak akan mulia kalau bukan karena Rasulullah. Kita bisa mulia begini karena ada cahayanya Rasulullah. Nabi Adam itu, malaikat bisa sujud di hadapan Nabi Adam karena ada nur Rasulullah di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, merasakan sejuk dingin bagaikan lebih dari es batu. Itu karena apa? Ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diangkat ke langit, itu karena ada nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia umatnya kita ini semua bisa hidup damai, aman, sejahtera, bisa iman bagus, Islam bagus, ihsan bagus, takwa bagus, itu karena ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menjamin kepada umat Rasulullah, amadan nih, sakratul maut nih, dosanya setinggi gunung Uhud, Allah ampuni semua dosa-dosanya, kesalahannya. Karena apa? Di situ ada nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah intinya semua, Pak. Jadi berbicara soal perdebatan wajib dilaksanakan atau tidak wajib dilaksanakan, bagi saya bahwa Maulid ini hukumnya lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Merayakan kelahiran Nabi itu lebih wajib daripada puasa Ramadan. Karena tidak akan mungkin ada puasa Ramadan, tidak akan mungkin ada sholat 5 waktu, tidak akan mungkin ada yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya, termasuk sholat, termasuk puasa. Itu kalau bukan karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita ini diutus menjadi rahmat bagi semua alam semesta. Apa kita tidak malu dengan pohon-pohon yang sujud di hadapan Nabi,
tidak malu dengan perapian-perapian. Itu agama Majusi, semua pada mati. Termasuk di Mekah, di Madinah, itu yang namanya Lata dan Uzza, patung-patung. Itu semua berjatuhan. Karena apa? Kedatangan seorang nabi yang membawa rahmat, membawa pencerahan, membawa kemuliaan, membawa kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sampai-sampai wanita pun terangkat kehormatannya karena Nabi kita Muhammad SAW. Olehnya itu maulid kelahiran Rasulullah itu pantas dirayakan, khususnya bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Karena umat Rasulullah bisa mulia karena Rasulullah. Quran sendiri yang bilang, kuntum khair ummati ukhrija linnas. Manusia ini terbaik, manusia super, manusia luar biasa, umat yang paling terhebat di antara semua manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bergembira menjadi umat Rasulullah. Kita ini bergembira menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada satu makhluk manusia pun, mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia manusia soleh, mau dia wali, yang menginjakkan kakinya, jari jemari kakinya masuk ke dalam surga, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap kiranya kita bisa masuk ke dalam surga di belakang bendera Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan para ulama mengatakan, para orang-orang saleh mengatakan bahwa siapa di bulan suci Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, memanggil orang ke rumahnya datang, membaca Al-Barzanji, sejarah daripada manaqib atau biografi Nabi kita Muhammad SAW, mendengarkan qiraatul Al-Quran, lalu mendengarkan tausiah, berdoa, berzikir, berselawat untuk Rasulullah, lalu memberi makan sebelum tamunya pulang, maka insya Allah hidupnya dan kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun sampai ketemu Maulid tahun depan. Kalau dia meninggal husnul khatimah, kulitnya malu disentuh oleh api neraka. Kalau dia meninggal melewati syurat bagaikan seperti kilat, lalu dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Illiyin, surga yang mana kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba likana fil jannah. Kita semua ingin bersama Rasulullah masuk dalam surga bagaikan seperti 2 jari ini. Semoga insya Allah waktu yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni semua kesalahan kita. Lalu kita bisa menjadi umat yang terpilih bersama Rasulullah Muhammad SAW. Semua hajat-hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, khususnya yang punya hajat, yang punya rumah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan semua dia punya hajat-hajat digabulkan, lalu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bersama Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga. Allahumma hdina biman hadid, wa afina biman afid, wa tawallana biman tawallid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.